Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya soal pemecatan Ijek ya sebagai ketua DPD Partai Golkar Sumut ini menandakan teka-teki yang sangat luar biasa. Dan saya cari telusuri begitu kan ya ternyata begitu ya pemecatan Ijek ini sebagai ketua ya DPD Golkar begitu kan ya. Kabarnya dipecat saat sibuk menangani bencana. Wih, ngeri-ngeri sedap bos ya, ngeri-ngeri sedap. Kok bisa-bisanya? Jangan-jangan si menantu Jokowi kalah pamor. Apakah ada agenda-agenda politik di tahun 2029? Kok ancang-ancangnya sampai sekarang, dari sekarang kok begitu? Dapat mencintai partai. Bang, ada isu nih bang. Kekecewaan ya bang. Ya itu manusiawi ya. Kalau saya sih ya awalnya terkejut lah. Siapa yang nggak terkejut ya? Kalau dibilang nggak terkejut, nggak kecewa, awalnya seperti itu. Tapi setelah saya renungi, saya bicara dengan kawan-kawan, sudah mau apa lagi? Bang, ada isu nih, ini bagian dari operasi untuk menjadikan Bobi Nasution ketua DPD Sumut. Itu bener nggak bang? Enggak lah, kita Gerindra. Nanti bakal ditarik ke isunya bang. Nggak tahu. Oke, siap. Ya. Thank you bang. Baik, makasih ya. Ada apa? Ini masih ada teka-teki dan dugaan-dugaan besar. Nah, setelah saya dapat informasinya begitu kan ya, ternyata ya apa yang dikutip oleh Ermol ID begitu kan ya, Republika Merdeka mengatakan bahwa pemecatan Ijek itu adalah pesanan Jokowi. Wih. Benar nggak ya? Apakah ini diduga pemecatan Ijek ini pesanan Jokowi atau tidak? Nah, apa yang kemudian diceritakan di dalamnya ternyata begitu pemberhentian Musa Rejaksa alias Ijek dari jabatan Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara atau Sumut begitu kan ya, bukan murni keputusan dari Partai Golkar, tetapi pesanan mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Wih, kok bisa-bisanya ngeri-ngeri seperti itu? Nah, ini coba kita baca ya, ini dari Republika Merdeka ya, dari dari Ermol TV begitu. Bayangkan, kalau ini pesanan dari seorang mantan presiden, maka jelas ada agenda-agenda politik di dalamnya. Di tahun 2029 bisa saja ya si Bobi lagi naik tahta begitu. Tidak ada hambatan apapun. Karena satu-satunya ya untuk mengalahkan Bobi ya si Ijek ini begitu ya, salah satunya karena Partai Golkar sejak dipegang oleh Ijek ini ya di Sumatera ya, ini di Sumatera Utara ini justru di Sumut ya, justru ini kenaikannya sangat drastis begitu, sangat disayangkan kalau ini dipecat ya. Nah, alasan Bahlil ya, alasan DPP di situ adalah Ijek itu dipecat di situ mau ditarik ke pusat, kabarnya begitu. Tapi kok nampaknya ada suatu hal yang harus tidak dikomunikasikan begitu. Lebih parahnya lagi kabarnya saat Ijek ini ya masih menangani banjir. Artinya apa? Ya, kok bisa dipecat begitu? Kalau sibuk ya menangani soal bencana. Apakah kalah saing? Apakah ada agenda-agenda politik di tahun 2029? Politik kalau digunakan dengan yang tidak baik bisa saja kejam, bro. Tapi menurut saya pribadi ini justru Partai Golkar ini blunder. Kenapa mengatakan seperti itu? Karena kita lihat saja ya di Sumatera atau di Sumut Partai Golkar itu sangat dominasi. Mulai dari Airin, mulai dari Ijek begitu kan, ya yang kemudian punya kekuatan luar biasa untuk ya meraup suara paling banyak begitu di Sumatera. Jadi ini menandakan bahwa kalau toh pada hakikatnya adalah Bobi naik tahta begitu, apa dampaknya begitu kan ya? Karena apa? Karena Bobi itu adalah Partai Gerindra. Ya, Partai Gerindra. Nah, nggak tahu lagi kalau pindah lagi, nggak tahu lagi begitu. Saya kira dengan adanya seperti ini pertarungan politik dan pada akhirnya Partai Golkar ya semakin tenggelam begitu. Kalau misalnya ditarik ke pusat, di pusat kan sudah ada orang-orangnya di situ begitu. Ini pertarungan politik yang menurut saya luar biasa begitu kan. Kenapa? Coba kita lihat saja pemecatan Ijek ini diduga untuk memuluskan Bobi Nasution ya di pilkada mendatang. Benar nggak seperti itu? Bisa saja begitu kan? Ya bisa saja. Nah,
Ini apa yang kemudian disampaikan oleh Wakil Ketua Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Riza Fahrumi, ya Tahir, dikutip dari Elmol TV mengatakan bahwa cawe-cawe Jokowi untuk mengamankan menantunya Bobi Nasution ini ya dan Hendrianto Sitorus maju di Pilkada Sumut mendatang. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kenapa kok Ijek diganti begitu lalu kemudian mau ditarik ke pusat? Pada akhirnya Partai Golkar ini blunder. Nah, Partai Golkar ini kabarnya begitu kan ya, ketuanya diletakkan ya di situ orang-orang yang dianggap popularitasnya kecil begitu. Dianggap bahwa perannya begitu kan ya tidak begitu dipandang begitu. Pada akhirnya kalau Bobi maju ya jelas di depan mata sudah menang karena lawannya tidak kuat, artinya lemah begitu. Dan itu sudah disampaikan begitu kan ya. Karena itulah ya dia mengalahkan Partai Golkar katanya. Kata Reza, Ejek harus diberhentikan dulu dari jabatannya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sumut, lalu majukan figur yang lemah yang bisa menjadikan boneka sebagai pengganti Ejek untuk melemahkan Partai Golkar. Nah, apa yang kemudian disampaikan begitu kan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia ini justru mencopot Mosar Rejaksa alias Ijek dari jabatan ya Ketua DPD Partai Golkar. Nah, benar nggak seperti itu? Nah, pada akhirnya ini buka suara semuanya. Kalau karena Jokowi begitu kan, cawe-cawe Jokowi, maka kemudian Partai Golkar itu masuk ya genggaman dari yang namanya Jokowi begitu kan. Bisa saja kan seperti itu. Ini kan masih dugaan begitu. Tapi saya percayanya di situ adalah ketika ini diungkapkan oleh yang namanya Riza ya. Riza mengatakan Reza ini adalah koordinator ya bidang politik dan hukum dan HAM ya DPD Partai Golkar ya. Saya percaya begitu kan ya karena sudah dari Partai Golkar sendiri, tapi kalau orang lain mungkin saya agak jauh untuk percaya itu begitu ya. Tapi dengan adanya seperti ini justru Partai Golkar ini blunder. Bayangkan begitu kan ya. Bayangkan politikus Partai Golkar Mosar Rejaksa ini atau akrab disapa Ijek ini justru menerima kenyataan pahit karena diberhentikan sebagai ketua DPD partai ya. Dari DPD Partai Golkar begitu. Nah, pemecatan ini kabarnya saat Ijek masih sibuk membantu rehabilitas warga terdampak banjir. Padahal ini punya kekuatan yang sangat luar biasa seperti Airin ya, seperti Ijek dan sebagainya begitu. Meraup suara di Sumut itu sangat tinggi sekali. Sangat disayangkan kalau diganti dengan orang-orang yang lemah, justru Partai Golkar sendiri ya dijerumuskan. Artinya blunder begitu kan ya. Takut nanti di tahun 2029 perolehan suaranya turun begitu. Jangan sampai masuk genggaman Jokowi begitu kan. Ini Bahlil, ini pemberhentian Mosar Rejaksa alias Ijek dari jabatan Ketua DPP Partai Golkar Sumatera Utara bukan murni keputusan DPP Partai Golkar, tetapi pesanan mantan Presiden Joko Widodo atau alias Jokowi. Ngeri bos. Jadi saya menganalisa bahwa Partai Golkar ini jangan terjebak dengan orang-orang yang bukan kadernya sendiri begitu kan ya. Coba kita lihat saja. Jokowi ya pernah mendukung Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta. Coba kita lihat saja. Ridwan Kamil karir politiknya sekarang hancur. Dibidik oleh KPK. Ya, digugat ini begitu kan ya. Terus kemudian digugat sana sini begitu dan pada akhirnya apa yang terjadi? Dan itu adalah akibatnya ya mungkin selalu percaya terhadap apa yang kemudian disampaikan oleh junjungannya begitu. Makanya Bahlil jangan terlalu percaya itu. Ini politik bos, ya ini politik. Ya nggak tahu lagi begitu kan, nggak tahu lagi kalau patuh begitu kan ya. Kalau patuh di situ nggak tahu lagi saya ya. Nah wakil koordinator bidang politik DPD Partai Golkar Sumatera Utara Riza Fahrumi menduga bila pemberhentian Mosar Rejaksa atau Ijek dari ketua DPD Partai Golkar Sumut untuk mengamankan kepentingan Bobi ya yang saat ini menjabat sebagai gubernur. Artinya apa? Artinya menurut dia untuk mengalahkan Partai Golkar ya Ijek harus diberhentikan dulu dari jabatannya sebagai ketua DPD ya Partai Golkar. Ya Partai Golkar Sumut ini. Nah pemecatan ini disebut murni sebuah skenario melemahkan Partai Golkar itu sendiri. Ya bahkan
Reza juga menduga pemecatan Ijek sebagai bagian dari skenario melemahkan Partai Golkar Pilkada mendatang bukan murni keputusan dari DPP. Tetapi pesanan ke-7 RI Joko Widodo ini begitu kan ya, mempunyai kepentingan untuk mengamankan Bobi Nasution ya, dan Hendrianto ya di Sitorus ya di Pilkada Sumut mendatang. Kabarnya begitu. Nah, saya melihat bahwa dengan adanya seperti ini apakah benar begitu untuk mengamankan itu? Masa iya seorang Jokowi sudah pensiun mau cawe-cawe lagi? Ada apa di balik ini semua? Kan orang kan pasti bertanya-tanya, Bro. Kok bisa-bisanya masih ada cawe-cawe di situ begitu. Nah, saya melihat dari beberapa berita begitu kan ya, kaget betul si Ijek ini. Padahal dia punya popularitas yang tinggi ya. Terus kemudian ya mungkin sebagai penyaing lah. Mending masuk Partai Gerindra aja, Pak. Ya, padahal ini bagus begitu. Langkahnya bagus begitu. Nah, saya kira nggak tahu lagi ini ke depan ini nggak tahu lagi begitu bahwa Partai Golkar ini apakah tetap menjadi sebagai pemenang atau tidak. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen ya. Ada yang mengatakan pantesan masih bermain. Bahlil ya, Bahlil jadi ketua umum Golkar juga tidak gratis. Pantesan menyebutkan jangan coba-coba melawan Raja Jawa ya. Masih ingat nggak dengan pernyataan-pernyataan seperti itu begitu? Jangan coba-coba ya melawan Raja Jawa. Kalau ingin terpilih dekat-dekatlah dengan Raja Jawa. Dan itu yang disampaikan oleh Bahlil. Kira-kira seperti itulah ya. Nah, saya sampai hari ini menduga betul bahwa apakah benar seorang Jokowi masih bermain dengan soal itu begitu. Untuk mengamankan si Bobi, ya kita lihat saja pasrahkan kepada masyarakat. Kalau masyarakat ini antusias, percaya terhadap gubernur, maka akan dipilih. Nggak tahu lagi kalau ada kecurangan-kecurangan besar. Ngeri, Bos ya. Seharusnya dari awal Ijek itu punya kekuatan luar biasa begitu kan ya untuk meraup suara paling banyak. Tapi kenapa Partai Golkar justru memilih yang lain atau bagaimana begitu kan? Tapi kita tunggu saja. Apakah ini nanti akan tetap berlanjut atau bagaimana ya? Tapi ngeri-ngeri sedap, Bos. Banyak komentar-komentar dari netizen begitu kan ya soal soal si Ijek ini dipecat begitu kan di saat lagi menangani soal banjir begitu kan ya. Ada yang mengatakan wah ini ada begal politik. Tapi saya kira rekam jejaknya sangat bagus begitu si Ijek ini, lebih bagus dibandingkan dengan Bahlil. Pemecatan atas permintaan Jokowi karena Ijek bakal jadi saingan kuat si Bobi mantunya. Emang gimana ini? Ini salah satu komentar ya. Makanya benar nggak dengan penyampaian dari Reza ini ya atau tidak begitu kan? Kita tunggu saja klarifikasinya nanti begitu. Ini menandakan bahwa ya Partai Golkar sudah diobok-obok begitu. Padahal ya seorang Jokowi ini kan sudah punya partai PSI begitu. Apakah karena partai PSI tidak lolos di parlemen atau bagaimana? Lucu. Tapi ya cukup mengherankan sekali begitu kan ya, karena kita tahu bahwa ya Bahlil, kata-kata netizen, Bahlil itu menjadi ketua umum tidak gratis begitu kan ya. Ada kekuatan Jokowi di balik ini semua begitu. Artinya secara tidak langsung ya kita lihat saja Prabowo saja masih patuh kepada Bahlil kok. Mau blunder apapun si Bahlil ya Prabowo ya tidak bisa menegur si Bahlil. Kenapa? Karena kekuatan Partai Golkar di situ sangat kuat begitu kan ya. Kalau di tahun 2029 Partai Golkar ini mendukung Gibran untuk menjadi presiden, bagaimana dengan seorang Prabowo begitu? Ngeri-ngeri sedap pada akhirnya, Bos. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.